warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Helsa Putri Vinanda dengan NIM 2502007 4057. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir keterampilan berbicara. Dengan ini saya akan membawakan cerita rakyat dari Kediri, yaitu asal-usul Gunung Kelud. Pada zaman dahulu kala di Jawa Timur terdapat kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Brawijaya. Ia memiliki seorang putri nan cantik jelita dan sangat dihormati oleh rakyatnya. Ia bernama Dyah Ayu Pusparini. Kecantikan sang putri sangat terkenal hingga ke seluruh negeri. Banyak pemuda yang ingin meminang sang putri, namun sia-sia karena sang putri belum berkeinginan untuk menikah. Melihat hal itu, sang Prabu mulai gundah memikirkan masa depan sang putri dan kerajaan. Sang Prabu ingin sekali melihat putrinya menikah dengan lelaki yang tepat. Dan pada suatu hari terlintas di benaknya sang Prabu cara agar sang putri menikah. Maka pada suatu malam Prabu Brawijaya mengajak putrinya untuk berbicara empat mata. Ia berkata, "Ayahanda mengerti, engkau menginginkan suami yang hebat, sakti, mandraguna, dan tampan. Dan ayahanda memiliki ide agar engkau segera menikah. Ayahanda akan mengadakan sayembara dan sayembara tersebut adalah bagi siapapun laki-laki yang bisa merentangkan busur Kiai Garuda Raksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, maka dialah orang yang berhak untuk mempersuntingmu." Mendengar hal tersebut, sang putri sungguh terkejut. Namun, ia tidak berani menolak, bahkan melawan permintaan dari sang ayah. Putri pun menyanggupinya, dan sang Prabu pun segera memerintahkan pengawalnya untuk menyebarkan berita sayembara tersebut kepada seluruh rakyat dan pangeran di sekitar kerajaan. Hari berganti hari, sang putri menjadi bingung dengan keputusan tersebut. Dia sering merenung, berharap bahwa kelak suaminya adalah orang yang hebat sesuai dengan keinginannya. Akhirnya tibalah pada hari yang telah ditentukan untuk sayembara. Semua peserta dari penjuru negeri telah berkumpul di alun-alun kerajaan. Di sana terlihat sang Prabu duduk di singgasana bersama permaisuri serta Dyah Ayu Pusparini. Dan para pengawalnya pun menyiapkan alat untuk sayembara, yaitu busur Kiai Garuda Yaksa dan gong Kiai Sekar Delima. Prabu Brawijaya pun memukul gong pertanda sayembara dimulai. Secara bergantian, peserta mulai merentangkan busur dan mengangkat gong tersebut. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Bahkan, tak jarang ada yang mengalami musibah seperti tangan patah serta pinggang yang cedera. Sang Prabu mulai gelisah karena takut tidak ada lelaki yang mampu memenangkan sayembara ini. Ketika sang Prabu akan memukul
gong pertanda sayembara telah usai, dari kejauhan terlihat seorang pemuda berkepala lembu. Dia mendekat dan berkata kepada sang Prabu, "Ampun wahai Gusti Prabu, apakah hamba diperkenankan untuk mengikuti sayembara ini?" Dan Prabu pun menjawab, "Kamu siapa kisanaku?" Dan Lembu Suro pun menjawab, "Saya biasa dipanggil Lembu Suro, Gusti Prabu." Dengan nada meremehkan, sang Prabu pun menjawab, "Kamu boleh mengikuti sayembara ini." Dan ia yakin bahwa Lembu Suro tidak akan mampu memenangkan sayembara ini. Namun, dengan ilmu kanuragan, Lembu Suro mampu merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan menjadikan hal yang sangat mudah. Hal itu pun disambut riuh oleh tepuk tangan dari penonton. Namun, berbeda dengan sang putri, ia nampak sedih dan cemas karena tidak ingin memiliki suami berkepala lembu. Saat Lembu Suro akan mengangkat gong, sang putri panik dan berdoa agar Lembu Suro tidak dapat memenangkan. Namun, tetapi takdir berkata lain. Lembu Suro mampu mengangkat gong tanpa adanya halangan. Semua penonton pun bersorak gembira. Namun, tidak dengan putri Dyah Ayu Pusparini. Ia hanya bisa diam dan hatinya tidak bisa menerima kenyataan bahwa akan menikah dengan manusia berkepala lembu. Sambil menangis, sang putri meninggalkan acara sayembara. Melihat hal itu, sang Prabu hanya bisa berkulai lemas karena telah mengecewakan putri sematawayangnya. Walaupun begitu, demi menjaga martabat sebagai seorang Prabu, ia tetap menikahkan putri Dyah Ayu Pusparini dengan pemenang sayembara, yakni Lembu Suro. Sang putri menangis meratapi nasibnya dan ia juga berhari-hari mengurung diri di dalam kamarnya. Melihat keadaan tuannya yang sangat memprihatinkan, seorang inang pengasuh menasehati sang putri dan memberikan saran kepada sang putri agar sang putri membuat suatu permintaan satu lagi kepada Lembu Suro sebagai syarat pernikahan. Dan syarat tersebut ialah Lembu Suro harus membuatkan sumur di puncak Gunung Kelut dan diberi waktu 1 malam saja hingga ayam berkokok. Sang putri pun menerima usulan tersebut dan segera menyampaikan kepada sang Lembu Suro. Tanpa berpikir panjang lagi, berangkatlah rombongan keluarga istana dan Lembu Suro ke puncak Gunung Kelut. Setibanya di puncak Gunung Kelut, Lembu Suro mulai menggali tanah dengan kedua tanduknya. Dan tak lama dari itu, Lembu Suro telah menggali tanah cukup dalam dan malam pun semakin larut. Sumur semakin dalam. Hal ini membuat sang putri panik dan sang putri mendesak sang ayah untuk menggagalkan Lembu Suro menyelesaikan syarat hingga ayam berkokok. Sang Prabu Brawijaya memerintahkan pengawalnya untuk menimbun sumur dengan batu dan tanah. Tidak ada satupun yang menentang perintah sang Prabu. Mereka segera melaksanakan perintah walaupun Lembu Suro
masih berada di dalam sumur. Para pengawal pun tidak menghiraukan teriakan lembu suro. Mereka terus menutupi sumur hingga lembu suro terkubur di dalamnya. Sebelum lembu suro mati, ia mengucapkan sumpah serapahnya yang masih terdengar dari luar. Ia menyumpahkan untuk Sang Prabu dan rakyat Kediri yang berbunyi, "Wong Kediri besok bakal petuk piwalesku. Sing makaping-kaping yaiku Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung." Yang memiliki arti, orang Kediri besok akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri kelak akan jadi sungai, Blitar akan menjadi daratan, dan Tulungagung akan menjadi danau. Karena ancaman tersebut, Prabu Brawijaya menyangkal sumpah tersebut dengan membuat tanggul pengaman yang kokoh hingga menyerupai gunung, yang sekarang diberi nama Gunung Pegat. Prabu pun juga mengadakan tolak bala dengan larung sesaji di kawah Gunung Kelut. Akan tetapi, setiap kali gunung tersebut erupsi, warga menganggap itu adalah amukan lembu suro, balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Prabu Brawijaya dan putrinya, Dyah Ayu Uspari. Cerita ini bukan hanya tentang asal-muasal Gunung Kelut, tetapi juga mengandung pesan moral penting mengenai kejujuran, tanggung jawab, dan akibat dari pengkhianatan. Selain itu, legenda ini memperkaya budaya Jawa Timur dan mempertegas hubungan erat antara manusia dengan alam. Gunung Kelut merupakan destinasi wisata alam dengan paranorma yang menakjubkan dan syarat akan menilai budaya dan sejarah. Wisatawan yang datang ke Gunung Kelut tidak hanya menikmati keindahan alamnya, melainkan juga belajar tentang legenda yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Jawa Timur. Baik, telah usai. Saya Aulia Saptri Vinanda. Terima kasih telah mendengarkan cerita rakyat dari Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.